Ya, silakan masuk. Monggo duduk. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Anissa. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau periksa sama konsultasi soal persiapan kehamilan ya. Sebenarnya saya tuh udah 2 tahun Ibu menikah, tapi kok belum punya anak ya Bu. Terus kata suami tuh keluarganya dia ada yang nggak bisa hamil, jadi saya kok takut nanti nggak bisa punya keturunan. Baik, berarti ini Ibu ingin berkonsultasi untuk persiapan kehamilan ya. Sebelumnya apakah boleh saya tahu nama Ibu itu siapa? Saya Bintang. Baik, Ibu Bintang, umurnya berapa dan pendidikan terakhir serta pekerjaan sekarang apa? Saya umurnya 26 tahun, pendidikan terakhir itu SMA, pekerjaan sekarang itu ibu rumah tangga. Baik, Ibu Bintang umur 26 tahun, pendidikan terakhir SMA dan ibu rumah tangga. Iya. Baik, Ibu, untuk ini saya akan melakukan screening prakonsepsi untuk melihat kesiapan kesehatan ibu dan juga suami sejak awal sebelum terjadinya kehamilan. Nah, kemudian apakah sebelumnya Ibu tahu apa itu screening pemeriksaan awal untuk persiapan kehamilan? Tidak tahu Bu, apa melakukan tes pack? Oh ya, itu salah satunya juga untuk mendeteksi kehamilan. Nah, di sini itu tujuan dari screening persiapan kehamilan ini untuk membantu ibu dan suami untuk memahami pentingnya screening persiapan kehamilan melalui pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan lab guna untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan juga mengidentifikasi resiko awal kehamilan. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan di Ibu, apakah Ibu dan pasangan pernah melakukan pemeriksaan kesuburan di lab seperti analisis sperma maupun analisis lendir cervix? Belum pernah Bu. Baik, kalau belum pernah tidak apa-apa ya Ibu, kita lakukan dari pemeriksaan fisiknya dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas, nanti kita bisa lanjut ke rujukan ke pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang. Kemudian saya nih tanya kepada Ibu, untuk riwayat menstruasinya nih Ibu pertama kali haid itu umur berapa Ibu? Saya umur 14. Baik, umur 14. Biasanya kalau haid itu berapa lama Ibu? Biasanya seminggu. Baik, seminggu. Untuk siklus haidnya itu berapa hari? Biasanya 28 hari Bu. Baik, untuk apakah ada rasa sakit saat Ibu haid? Biasanya di hari pertama doang Bu. Oh iya, terus apakah banyak yang keluar darahnya atau tidak? Kalau di hari pertama sampai ketiga lumayan banyak, tapi ya setelah itu sih normal aja Bu. Baik, berarti selanjutnya Ibu ini kan baru mau merencanakan kehamilannya, berarti belum pernah hamil. Iya belum. Iya, tidak pernah keguguran juga. Tidak pernah. Baik. Kemudian untuk riwayat kesehatan atau penyakit yang diderita sekarang maupun masa lalu, apakah Ibu memiliki sakit jantung atau tekanan darah tinggi? Tidak ada. Dari keluarga juga tidak ada? Tidak ada sih Bu. Baik, apakah ada riwayat gula darahnya itu tinggi? Kalau dari mertua saya ada. Oh, ada riwayat gula tinggi dari mertua. Kemudian apakah Ibu pernah demam tinggi, menggigil sampai ada bercak-bercak merah di tubuh? Tidak ada. Tidak ada. Untuk penyakit infeksi menular seksualnya, apakah Ibu jika pipis itu pernah mengalami sakit atau gatal-gatal di area genitalia? Tidak. Baik, tidak ada. Mohon maaf nih Bu, saya tanya, Ibu dan suami itu sudah berapa lama menikah dan apakah menikahnya itu tercatat di Kementerian Agama? Iya tercatat, saya sama suami nikahnya sudah 2 tahun. Iya, berarti tercatat di kantor agama ya, Iya. sah. Ini riwayat pernikahan keberapa Ibu? Pertama kali atau keberapa kali? Ini yang pertama. Baik, suami juga pertama? Iya. Baik, untuk riwayat alat kontrasepsi atau KB itu Ibu pernah menggunakan apa? Saya dulu pernah suntik ya Bu, selama 1 tahun, tapi terus sudah tidak. Oh, berarti karena ini pengen hamil? Iya, pengen hamil. Oh, iya. Kemudian untuk Ibu, untuk pola nutrisinya, untuk makan dan minumnya itu kesehariannya Ibu berapa kali? Saya biasanya sehari 3 kali, tapi sedikit-sedikit gitu Bu. Iya, itu selalu makan lauk pauk gitu atau cuma makan camilan gitu? Iya lauk pauk gitu, tapi kadang kalau males ya saya nggak makan nasi Bu. Oh, Kadang iya. jajan aja gitu. Iya, tapi sehari pasti makan ada karbohidratnya Iya gitu. ada. Baik, untuk minumnya?
Minumnya saya lumayan banyak sih Bu. Oh iya, berarti ada sekitar 8 gelas sehari nggak? Ada. Ada, bagus. Air putih? Iya. Ya, untuk mohon maaf Ibu, untuk pola eliminasi atau Ibu BAK dan BAB-nya itu dalam sehari bisa berapa kali? Kalau BAB-nya biasanya sehari sekali tiap Oke. pagi. Kalau air kecilnya ya rutin tiap. Kan saya kan minumnya banyak ya Bu, Iya. jadi memang sering pipis. Iya, itu berarti normal ya. Kalau minumnya banyak, pipisnya sedikit itu patut dicurigai. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari Ibu ini kan ibu rumah tangga ya. Kesehariannya itu banyak duduk atau lebih banyak berdiri? Saya lebih banyak duduk ya Bu, soalnya di rumah ada pembantu juga. Jadi kayak malas-malasan berarti gitu. kurang gerak sedikit. Iya. Iya. Untuk istirahatnya bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidur siang dan juga kalau tidur malam itu berapa jam? Oh iya, saya selalu tidur siang ya Ibu, karena kan pekerjaan rumah diurusin Iya. pembantu. Kalau malam biasanya 8 jam gitu Bu. Oke, berarti untuk tidurnya tidak ada masalah ya. Iya. Kemudian mohon maaf nih Bu, saya tanya ke hal yang privasi. Tapi tenang saja, ini untuk kebutuhan medis saja ya. Ibu mohon maaf, Ibu sama suami itu berhubungan selama seminggu itu berapa kali? Biasanya 3 kali, 4 kali gitu. Ada nyeri saat berhubungan tidak? Tidak. Baik, berarti normal ya Ibu ya. Untuk mohon maaf Ibu, untuk suami Ibu apakah merokok atau minum alkohol gitu? Kalau dulu pernah merokok, tapi terus sekarang ya sudah tidak Bu. Berarti sudah lama berhenti? Ya akhir-akhir ini sih Bu, waktu kita merasa kok kita belum punya anak ya. Iya, oke. Apakah pernah mengonsumsi obat terlarang? Tidak. Baik, tidak ada. Baik Ibu, kan Ibu tadi bilang sudah lama menikah tapi belum memiliki anak. Nah Ibu apakah pernah merasakan cemas belum memiliki anak? Pasti ditanyain sama tetangga kan, atau tidak? Iya Ibu, saya kadang agak stres ya Ibu, kayak aduh gimana ya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa Ibu, itu hal yang wajar ya. Tapi Ibu tetap masih berusaha kan? Iya. Iya, nanti setelah ini kita lakukan pemeriksaan ya Ibu. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan beberapa tahapan lainnya untuk menilai kondisi umum Ibu. Nah, tapi sebelum itu saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, ini saya sudah selesai mencuci tangan, kemudian Ibu bisa ke sini, Ibu duduk di sini. Sebelum itu saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baik Ibu, sini kita mulai pengukuran berat badannya terlebih dahulu ya, dan juga tinggi badan. Naik Ibu. Baik, untuk berat badannya 46 ya, dan juga sebentar Ibu turun. Sini Ibu. Untuk Ibu bisa maju. Untuk tinggi badannya 158 ya. Baik Ibu, berarti untuk berat badan 46 dan tinggi 158 itu IMT-nya Ibu sekitar 18. Ibu itu termasuk dalam kategori yang kurus. Mungkin Ibu tadi bilang makannya juga kurang ya. Nanti ditambahin saja ya supaya berat badannya ideal, nanti anaknya juga sehat kalau hamil. Baik, setelah ini saya lakukan pengukuran lingkar lengan atas ya, untuk mengetahui apakah Ibu kekurangan energi kronis atau tidak. Baik Ibu, tangan kirinya bisa laku seperti ini. Ibu tidak kidal kan? Tidak. Baik. Ini 32 berarti sini. Baik Ibu, untuk IMT-nya ini untuk lingkar lengannya itu 22 ya Ibu. Artinya Ibu masih butuh nutrisi yang lebih. Tadi juga IMT-nya juga kurang, nanti Ibu berbanyak nutrisi dan berbanyak makan saja. Setelah ini saya lakukan pengukuran tekanan darah ya. Ibu tangannya bisa masuk. Baik, saya atur suhunya ya Ibu ya. Baik, suhunya normal ya 36,5. Ibu boleh saya pinjam tangannya? Baik, untuk nadinya normal ya. Untuk nadinya 88 kali per menit. Tensinya Ibu agak rendah ya ini ya, 90 kali per menit ya. Nafasnya juga Ibu normal ya, 20 kali per menit.
Kemudian Ibu bisa tiduran terlebih dahulu. Saya pakaikan selimut ya. Ibu, sebelum saya melanjutkan pemeriksaan, saya izin menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya. Ibu, kita mulai dari pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki untuk mengetahui kondisi fisik Ibu. Baik, saya mulai dari kepala ya. Rambutnya tidak rontok, tidak ada benjolan maupun nyeri. Kemudian di wajah itu juga tidak ada topeng kehamilan atau flag yang biasanya terjadi pada ibu hamil. Berarti ini menunjukkan ibu tidak hamil ya. Kemudian untuk bagian wajah juga normal, tidak ada pembengkakan maupun lainnya. Kemudian ke bagian leher ya Ibu ya. Baik, ini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan juga tidak ada nyeri tekan. Ibu bisa menelan? Baik, mohon maaf Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Mohon izin saya bantu buka terlebih dahulu ya pakaian atasnya. Ibu, saya buka ya bajunya ya. Baik, ibu-ibu tangannya bisa angkat seperti ini. Baik, saya mulai ya untuk pemeriksaannya dari ketiak sampai dengan payudara. Baik, untuk payudaranya simetris antara kanan dan kiri, tidak ada kemerahan atau tanda infeksi dan juga tidak ada benjolan ya, tidak ada juga nyeri takas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu pemeriksaan perut. Sebelum itu saya hangatkan terlebih dahulu ya Ibu, supaya Ibu supaya nyaman. Baik, di perut juga tidak ada luka bekas operasi, tidak ada nyeri tekan, Ibu bisa. Baik, tidak ada rasa sakit juga, tidak ada benjolan. Ibu, ini bisa dipakai lagi ya bajunya. Baik Bu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia untuk mengetahui alat kelamin Ibu ya. Sebelum itu saya akan pasangkan perlak terlebih dahulu ya. Ibu bisa diangkat tangannya. Baik, turun Ibu. Nah, setelah ini saya akan mengganti sarung tangan terlebih dahulu ya Ibu, karena ini sudah tidak steril. Baik, ini saya sudah mengganti sarung tangan ya Ibu. Saya akan dekatkan alatnya terlebih dahulu. Ibu bisa dibuka. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya terlebih dahulu membersihkan area kewanitaan Ibu ya. Bersihkan dari labia mayora kiri dari atas sampai bawah. Labia mayora kanan dari atas sampai bawah, labia mayora kiri dari atas sampai bawah, labia mayora kanan dari atas sampai bawah, kemudian vestibulum perineum sampai dengan anus. Baik Ibu, saya sudah melakukan pembersihan vagina. Saya lihat juga vagina Ibu itu tidak ada cairan abnormal, tidak ada keputihan yang berbau kurang sedap dan juga tidak ada pengeluaran cairan. Artinya itu vagina Ibu normal ya. Baik, saya tutup kembali ya. Baik Ibu sudah selesai saya lakukan pemeriksaan fisik. Mohon izin Ibu, saya ambil perlaknya. Baik Ibu, saya izin untuk mencuci tangan dahulu di air klorin ya. Ibu, saya bantu Ibu turun ya.
bisa duduk kembali. Baik Ibu, kita tadi sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dari hasilnya tadi itu Ibu udah kesuburannya Ibu itu aman, tidak ada hal-hal yang abnormal. Mungkin tadi nutrisinya Ibu mungkin bisa ditambahi karena apa? Karena Ibu itu sepertinya kekurangan energi dan juga kekurangan nutrisi. Nah, untuk mungkin yang perlu dicek itu suaminya Ibu ya. Nanti Ibu bisa ajak suami ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk dilakukan analisis sperma. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menilai jumlah, bentuk, dan juga kecepatan dari spermanya. Untuk ini sperma itu bermanfaat untuk menentukan peluangnya hamilnya Ibu. Nanti pokoknya Ibu sama suami itu dilarang berhubungan badan selama kurang lebih 5 hari ya, supaya hasilnya itu maksimal, hasil pemeriksaannya maksimal. Nanti itu tata caranya akan dijelaskan oleh pihak lab. Kemudian Ibu itu bisa, kan Ibu masih berusaha untuk mendapatkan anak ya, Ibu bisa mengukur suhu basal tubuh. Apakah Ibu sudah tahu suhu basal tubuh itu seperti apa? Belum. Baik, untuk mengetahui suhu atau subur itu dilakukan dengan cara pengukuran suhu basal tubuh, yaitu dengan cara Ibu ketika malam sebelum tidur itu Ibu siapkan termometer di dekat tempat tidur. Kemudian setelah bangun langsung ukur, sebelum turun dari tempat tidur Ibu langsung ukur suhunya berapa. Nanti dicatat dalam kurang lebih seminggu lah, nanti Ibu tahu ada peningkatan suhunya gimana. Kalau ada peningkatan suhu berarti itu Ibu dalam waktu subur, masa subur. Jadi kalau berhubungan badan di waktu subur tersebut, Ibu berpeluang untuk hamilnya lebih banyak. Kemudian nanti Ibu dan suami juga bisa melakukan, kalau mau ke rumah sakit bareng suami, Ibu bisa melakukan tes the cervix atau biasa disebut juga tes Van. Itu untuk melihat menilai tanda-tandanya ovulasi. Kalau masa subur itu kan mohon maaf, vaginanya itu ada keputihan berwarna ceria. Itu juga untuk mendeteksi masa subur. Jika terjadi tanda-tanda itu Ibu bisa langsung saja berhubungan badan. Karena apa? Karena peluang hamilnya itu lebih banyak daripada pada waktu tidak subur. Nah, kemudian ada juga nanti kalau misalkan ini belum membuahkan hasil, ada juga uji pasca koitus atau uji setelah berhubungan badan. Caranya bagaimana? Caranya itu diambil sampel lendir cervixnya setelah berhubungan badan, itu beberapa jam setelah berhubungan badan. Kemudian ada juga pemeriksaan penunjang namanya HSG atau hidrotubasi, yaitu ronsen untuk melihat rahim ibu. Biasanya kan ronsen di dada, tapi ini ronsen untuk melihat rahim ibu, bertujuan untuk mendeteksi apakah ada sumbatan di saluran pertemuan sperma dan juga sel telur atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan, jika pemeriksaan tadi itu belum membuahkan hasil, ada juga program hamil namanya itu inseminasi artifisial. Artinya itu nanti spermanya itu dikeluarkan dengan cara manual, kemudian dipilih sperma terbaik dan nantinya akan dibuahkan ke sel telur ibu yang sudah diambil, kemudian nanti akan dimasukkan menggunakan kateter ke rahim ibu. Itu salah satu program hamil, tapi beda ya dengan bayi tabung. Nah, kemudian nanti dia tentunya akan dicek kadar hemoglobin atau untuk mendeteksi adakah anemia atau belum. Nah, jika normalnya itu pada wanita itu anemia itu kurang lebih dari 12, kalau pada pria itu lebih dari 13. Nah, nanti juga akan dicek golongan darah untuk apa? Untuk persiapan transfusi jika dalam kondisi darurat. Kemudian tadi kan Ibu bilang tidak ada riwayat gula darahnya tinggi kan? Nah, nanti di lab itu pemeriksaan darah lengkap itu juga ada pemeriksaan gula darah untuk mengetahui apakah Ibu punya diabetes atau enggak. Normalnya itu kalau puasa itu kurang dari 100 per miligram per desiliter. Kalau tidak itu di bawahnya itu. Kemudian ada juga tes urin untuk mendeteksi apakah ada infeksi saluran kemih, screening diabetes, dan juga apakah ada protein di dalam urin atau tidak. Kalau misalkan ada protein di dalam urin, itu tandanya itu nanti ibu ke preeklamsia, itu penyakit yang biasa sering dialami oleh ibu hamil. Kemudian ada screening bakteri torch atau toxoplasma, rubella, campak, herpes,
itu penyakit kelamin ya. Nah, ibu itu apakah melihara kucing di rumah tuh? Ya. Baik, nah kalau kucing itu kan pembawa bakteri terutama ya ibu ya. Jadi ibu juga belum pernah mengalami kehamilan ya. Nah, untuk imunisasi rubella itu ibu apakah sudah lengkap? Sudah. Iya, imunisasi campak itu waktu SD iya. itu iya sudah lengkap. Terus kemudian ada tes darah namanya IgG dan IgM, itu biasanya untuk diwaspadai apakah ada gangguan tiroid. Itu lancar yang di leher itu tadi saya cek nggak ada pembesaran kok, berarti insya Allah aman. Kemudian ada screening HIV, AIDS atau hepatitis. Itu biasanya kalau mohon maaf ada riwayat narkoba, kan tadi ibu dan suami tidak ada ya, berarti insya Allah aman. Kemudian ada screening, ibu tidak batuk kan? Tidak pernah batuk yang sampai berdarah? Tidak. Baik, insya Allah tidak ada TBC juga. Kemudian ada namanya screening genetik namanya thalassemia, itu pembekuan darah, gangguan pembekuan darah atau sel darah merahnya itu cepat rusak, jadinya HB-nya rendah atau anemia kronis. Kemudian itu screening gangguan tiroid, hormon, pemeriksaan fisik, gondok. Apakah suami ibu pernah gondokan? Tidak. Baik, berarti aman ya insya Allah ya. Baik ibu, dari semua hasil ini nanti akan dievaluasi bersama untuk menentukan resiko sebelum hamil. Nanti ibu lanjut saja, saya beri surat rujukan ke fasilitas kesehatan lebih tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan lab ini. Nah, baik ibu, saya sudah selesai menjelaskannya. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya nih, ibu berdasarkan keinginan ibu untuk memahami masa subur, saya akan memberikan penjelasan mengenai metode suhu basal. Ini tadi sudah paham kan? Nah, coba ibu jelaskan sedikit bagaimana caranya mengukur suhu basal tubuh. Jadi nanti pas bangun tidur itu dicek dulu suhunya. Nanti kalau dalam seminggu ada peningkatan suhu, berarti di situ sedang ovulasi. Baik, betul sekali ya, sepertinya ibu sudah paham. Nah, setelah ini kalau ibu kurang paham mengenai hasil catatan, ibu bisa menghubungi saya. Nah, sampai sini apa sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, ini ada leaflet untuk ibu bawa pulang sebagai panduan untuk ibu kalau nanti lupa di rumah. Terima kasih ya Bu. Iya. Kalau begitu saya tahu. Iya. Mari. Iya, silakan.